Ternyata orang itu kalau diceritai seringkali lupa sama apa? Main message-nya. Dia seneng sama ceritanya. Dan itu dikritik oleh Al-Quran. Dikritik dengan Al-Quran. Jangan gitu kalau baca Al-Quran. Karena cerita dihadirkan Al-Quran bukan untuk dinarasikan. Tahun segini ya Musa terus begini. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah pesannya Allah ini apa? Mau ngapain? Dan siapa yang jelaskan itu? Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri. Ya, kalau kita perhatian dengan Al-Quranul Karim. Oke, nggak jadi satu ayat ya. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum, agar mereka saling bertanya satu sama lain. Ya. Qala qailum minhum. Nanti ada tafsir Isari. Perhatikan ya. Kenapa pendapat yang paling kuat jumlahnya 7? Perhatikan ayat ini. Qala qailum minhum. Berkata qail. Berapa orang kalau qail? Satu orang. Ya. Minhum, dari mereka. Mereka berarti banyak. Berapa jumlah banyak dalam bahasa Arab paling minimal? 3. Berarti pertama ini 13. Satu, ada berapa berarti? 4. Yang menjawab nanti Allah menyatakan qalu. Berapa berarti? 3. 3 plus 3 plus 1 7 kata para ulama. Wong ngono karena dia mendalami Quran. Sampai jamaah dipikir dan segala macam dia. Namanya tafsir Syari. Ngono dipikir yang ulama itu. Masya Allah ya. Ini mikir mangan. Masya Allah lah dipikirnya itu menarik. Dan nanti ada rangkaian karena setelah Allah bilang 7, nanti Allah tidak ada kritik ya. Kita perhatikan. Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum. Allah juga menyatakan ini kalimat yang agak aneh. Karena kalau sudah ada kata qala, tidak perlu kata qail. Ya, sebagaimana penjelasan diskusi kita kemarin. Orang kalau berkata qala dan dia berkata qail, orang yang berkata, ngapain? Tidak penting banget seperti latakan lati fa'alnya. Tidak penting masa. Dan berkata orang yang berkata. Komono itu. Ya cocok gitu itu. Qala qail, gak ada begitu itu. Tapi nanti menarik ya, ini dicontoh oleh orang yang bikin tiruan Al-Quranul Karim. Ya, ada Quran tiruan. Salah satu caranya ini, tiru ini. Qala qail. Qala qail. Hampir tidak ada orang bahasa. Tapi kata para ulama tafsir, kenapa kok dikasih qail? Karena untuk menunjukkan ini inisiatornya. Ini orang yang agak dominan di tengah-tengah itu, terus ngomong, ya, ngawali pembicaraan. Dan Allah tidak menyebutkan siapa namanya, nggak penting. Orang sejarawan penting menurut itu. Al-Quran nggak penting, nggak tahu namanya, it's okay. Apa yang Al-Quran buat tidak disebutkan, berarti dia tidak penting. Kenapa? Karena kalaupun kita tahu, nggak menambah iman kita. Coba saya tanya, kalau sampean tahu siapa man qail, terus sampean tambah imannya. Tidak tahu Bapak Salim kayak Ngatiem kayak Parno kayak nggak ada manfaatnya. Oke. Manfaat bagi ahli sejarah, tapi tidak bagi urusan hidayah. Ya. Qala qailun minhum, dari cara mereka yang boleh ngawalin. Kam labistum. Ya. Berapa lama kita ini tidur? Qalu, menjawab mereka, karena itu ada 7 nanti. Qalu labithna yauman aw ba'du yaum. Kita ini sudah stay 1 hari atau setengah hari. Ini saja untuk sudah bayangan. Ya, sudah bayangan menarik. Coba cara Allah menggambarkan. Tidurnya berapa lama sebenarnya? 300 plus, ya, 300 something tahun. Saya tanya, dia hanya merasa berapa? 1 hari atau setengah hari. Nanti orang begitu di akhirat, ketika membayangkan kehidupan dunia, berapa dia bilang? Asyiyatan au duhaha. Masya Allah ya. Kenapa? Karena memang maunya Allah itu ngomperin Ashabul Kahfi dengan Yaumul Ba'ats. Karena bangun kemudian saya tanya, kalau Anda tidur seminggu, you terasa setengah hari? Yo enggak ya, sampean tidur rong dino pucuk suwene punya loro kabeh geger ya kan? Semuanya begitu, enggak ada orang tidur lebih 24 jam aja tidur, you tidak akan merasa itu tidur setengah hari. Logikanya. Kapan orang bisa ngomong, saya cuma tidur setengah hari?
kalau dia nanti dibangkitkan untuk menghadapi hari berikutnya yang disebut dengan yaumul ba'ats. Karena itu dia bilang asyiyatan au duhaha. Asyiyatan itu kalau dari zawal ya sampai nanti menjelang syuruk maghrib namanya asyiyah, setengah hari. Au duhaha atau matahari setelah satu tombaan dari waktu itu sampai nanti menjelang pertengahan midnun ya. Itu namanya duha. Ya kira-kira half day. Bayangin, nanti orang itu merasakan hidup di dunia hanya sekedar setengah hari. Bayangin Al-Quran menyatakan yauman au ba'du yaum au ba'du yaum. Bagi orang yang nanti yang membaca Al-Quran, dia tahu ini Al-Quran mau mengingatkan saya tentang kebangkitan saya dari alam dunia ini, yang dibangkitkan Allah untuk bertanggung jawab atas semua amal yang kita lakukan. Itu yang menarik penggunaan kata yauman au ba'du yaum. Qalu, sekarang ada orang yang bilang debat, diskusi satu dan segala macamnya tidak penting ya. Qalu rabbukum a'lamu bima labithum. Ini diskusi karena itu yang ngomong banyak ya, persis seperti anak muda. Sampai diskusi lah ngono toh, rame dan segala macamnya ya. Dan mereka udahlah enggak usah stop. Itulah rabbukum a'lamu bima labithum. Allah yang lebih tahu. Rabbukum, Rabb kalian. Yang dipakai menariknya bukan Allah a'lamu bima labithum. Yang dipakai Rabbukum. Karena di dalam Rabb ada kalimat, ada makna apa? Atau Rabb tidak bisa ditranslate dalam bahasa apapun. Rabb tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun. Karena dalam Rabb terdapat makna apa saja? As-Sayyid, Al-Mun'im, Al-Murabbi. Apa lagi? Sayyid, Mun'im, Murabbi, Mu'ti. Udah 4 kayaknya. Satu lagi saya lupa satunya. Dari kemarin saya bilang 5, satunya enggak recall terus. Sayyid, Murabbi, Mun'im, Mu'ti. Nanti ya nanti dilihat ya. Tidak bisa diterjemahkan. Karena Allah ya, kata Murabbi itu menarik ya. Sebagaimana ya, ada ya, misalnya ya kalau kita berdoa untuk orang tua kita, kama rabbayani shaghira. Rabbayani itu begini, kalau kita nanam benih, kemudian kita kasih water, ya kita kasih air, kita kasih pupuk, dia growing pelan-pelan. Terus kita kasih jaga dia, kita kasih agar dia kuat sampai dia growing, sampai dia menghasilkan buah, namanya itu kama rabbayani. Orang tua sama anaknya gitu enggak? Dari kecil dikasih popok terus sekolahin sampai sarjana, sampai kawin, sampai ya kan? Terus wong tuamu itu. Allah sama kita itu ya begitu. Jangan dikirain Allah sekarang Allah enggak mikirin saya ya. Nah, karena dia Murabbi. Oke, lihat. Saya tanya, siapa yang menidurkan 300 plus tahun? Allah SWT. Siapa yang membolak-balikkan? Allah SWT. Siapa yang mengatur arah matahari kalau ke kiri, ke kanan dan segala macam pada gua Al-Kahfi? Allah SWT. Karena itu saya tanya, apa nama Allah yang paling tepat untuk dipakai? Rabbukum apa Allah? Rabbukum. Karena itu Allah menggunakan kata Rabbukum a'lam. Karena Allah yang paling tahu. Karena itu bagian dari Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, perawatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbukum a'lamu bima labithum. Ya, Allah yang paling tahu bima labithum. Ya. Dan yang menarik lihat kalimatnya. Pertanyaannya kam labithum. Jawabannya bima labithum. Kata para ahli tafsir, kalau kam mestinya jawabannya apa? Berapa harinya saja. Tapi bima labithum merangkum semuanya. Kaifiyah. Berapa lama dia tidur, bagaimana caranya dia tidur, bagaimana cara Allah membuat tidurnya tidak terbangun, dan segala macamnya. Kenapa? Karena pengetahuannya Allah tidak hanya berkenaan dengan harinya, berapa harinya, tapi bima labithum. Masya Allah ya. Karena pengetahuan Allah komplit. Sementara makhluk cuma bisa mikir berapa lama ya kita tidur. Duration of time. Pertanyaannya cuma masalah durasi waktu. Tapi kata Allah, Rabbukum a'lamu bima labithum. How-nya. Bukan hanya how long,
tapi semuanya, bagaimana cara tidurnya dan segala macam. Itu yang dijawab oleh Allah. Bima labithum fab'athu ahadakum biwarithikum hadhihi ilal Madinah. Maka bangkitlah ya salah satu di antara mereka, biwarithikum, ngoleksi uangnya ya, diminta untuk uang, itu pula alasannya. Ada pertanyaan yang silly question, tapi menarik. Ini sebenarnya tidak perlu saya ungkapin, tapi nggak apa-apa karena anak sekarang kan tanyanya aneh-aneh ya. Silly question kata orang bule ya. Silly. Ustaz, ini kan orangnya sudah lari jauh-jauh dari kerajaan, lari sampai ke gunung, sampai jalan gua. Sudah jalan gua, ngapain kembali lagi? Itu kalau orang Jawa, ulo marani gepuk ya kan? Ngapain kok harus kembali lagi ke kota nyari makanan? Itu kan sama dengan bunuh diri. Kok ya kenapa waktu dia lari kok tidak bawa makanan aja? Atau dia cari binatang di hutan, atau cari buah-buahan lah. Doesn't make sense ceritanya Ustaz. Namanya anak sekarang gitu. Ya betul jawab lah kalau itu. Tidak ada di Quran memang, cuman silly question. Iya ya, soro-soro menyelamatkan diri. Begitu sudah dalam gua, baru bangun balik lagi. Itu kalau orang kira kan gendeng ngalangan lah. Mestinya lah apalah tikus-tikus lah dimakan gitu dah. Ad-daruratu yuzal atau apalah ya. Macam-macam mestinya begitu. Tapi menarik. Ya. Nah, apa salah satu logika jawabannya? Ya mungkin ini sekali lagi ya, data yang dari Israelia. Karena datanya adalah mereka sudah di penjara. Dan dia ini keluar dari penjara. Saya tanya, kalau you keluar dari penjara, you mikirin bawa makanan? You gak mikirin, ya. You yang penting selamat dulu. Tapi begitu lapar, mungkin tidak ada hewan di situ, tidak ada makanan di situ, oke lah. Karena mungkin dia sudah datang dari jauh tempatnya, dari tempat orang yang mengenalinya. Ya. Karena mungkin di desa apa, misalnya tangkapnya Surabaya, sekarang sudah sembunyi di mana lah, Madura misalnya. Ya. Oke lah, kayaknya ini rujak petis ini enak kayaknya ini. Kira-kira kayak begitu Ren. Itu adu logika saja. Penting apa boten itu Ustaz? Gak penting. Tapi ya pokoknya kalau ada orang sok logika ya cari-cari aja logikanya. Itu jualah saja. Wong itu tidak ada di Quran kok. Dan tidak ada pentingnya sebenarnya. Tapi anak sekarang kritis-kritis ya kadang-kadang punya pertanyaan-pertanyaan yang antik-antik ya, yang harus kita Oke. Ada lagi yang sudah diceritain gini, fokusnya bukan memahami yaumul ba'ats. Fokusnya sama apa? Guanya itu di mana, Ustaz? Kalau kita sembunyi di situ, kayaknya kita bisa tidur lama gitu. Wah, itu lagi-lagi lihat. Gagal fokus ya, gagal fokus. Oke, kembali lagi. Dikoleksi, ya, diambil uangnya, birizqin minhu wal yatalattaf. Ya. Kata dia, nanti yang disuruh dari banyak orang tadi itu anak muda, ada satu orang yang paling tahu urusan makanan, pinter dia nyarinya, dia disuruh ke sana. Tapi peringatan yang pertama, wal yatalattaf. Jangan mudah marah, jangan mudah bangkit emosi, jangan orangnya yang cari yang cool. Saya bahasakan sekarang ya. Ini kalau you cari makanan, apalagi makanan itu yang baik, biasanya antri. Dan kalau masyarakatnya itu tidak civilized, kadang-kadang diserobot. Kalau Anda diserobot, you marah. Kalau marah, nanti bikin ketahuan. Loh, ini orang dari mana ini? Nah, ketahuan. Jadi cari orang yang bisa cool, yang enggak atraktif, yang enggak bisa, yang tetap bisa itu namanya waliyatalattaf. Oke? Dan itu diatur. Kenapa? Karena jangan sampai ini kita sudah susah-susah lari, nanti kalau sampai ke bawah, kalau you terlalu menarik dan pesananku mau di karena Anda lama, yuk suwe nerek. Karena ada orang begitu, nunggu lama tidak sabar. Ada tipe itu, apalagi sudah lapar dan segala macamnya. Ini cari yang tipe-tipe Imron lah, ya, tipe-tipe Imron, ya, kalem, oke, tenang aja. Misalnya, kira-kira itu, wal yatalattaf, wala yushdiranna bikum ahada.
yang orang satu pun tidak bisa, tidak sadar, dan segala macamnya, itu maunya. Ya. Biar kita tidak bisa dideteksi, tidak membuat apa namanya perhatian orang. Ya, itu peringatannya juga. Keliru saya. Fal yanzur ayyuha azka ta'aman, maka lihat, kata dia, carilah ya makanan yang paling pure, yang paling baik. Ini sekali lagi Allah juga menunjukkan hubungan antara iman yang baik dengan makanan. Dengan makanan, kata para ulama. Kalau kita ingin baik, makanan yang pastikan makanan yang kita konsumsi halal dan thayyibah. Gak mungkin orang cerdas itu, gak mungkin orang yang kalau kita mau ini tentu saja ini epistemologi Islam ya. Kalau kita nggak nyari yang ayyu azka, satu, yang pertama. Yang kedua, kalau doa kita kepingin dikabulkan oleh Allah SWT, yang paling harus kita pastikan agar doa kita dijabah oleh Allah SWT, falyanzur ayyuha azka ta'aman. Ayyuha azka ta'aman. Itu kata para ulama ya. Kenapa setelah mentadaburi ayat ini? Karena itu penting banget. Kenapa kok diijabah, kata para ulama? Doanya Ashabul Kahfi. Yang apa doanya? Rabbana hablana Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Salah satunya ayyuha azka ta'am. Hadisnya jelas ya. Ada orang musafir. Saya tanya, kata Rasulullah SAW, doa musafir gak ada halangan, diijabah oleh Allah SWT. Ya sama seperti doanya orang yang dizalimi, ya mazlum. Orang musafir diijabah oleh Allah. Ini orang sudah musafir, sudah capek, sudah lelah, ngangkat tangannya, udah diijabah. Kan menarik itu. Musafir dalam perjalanan yang baik, ya fisabilillah. Dan sebenarnya dia sudah dapat hak, ibarat requirement itu lulus mestinya ini enggak, tapi enggak diterima. Apa jawabannya oleh hadis? Mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, fa aina yustajabulah. Kata Rasulullah SAW, makanannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana aku bisa mengabulkan, kata Allah SWT? Lihat korelasinya dengan ayat ini.